Halo penonton, selamat datang di channel Nurimator. Dan selamat datang di series baru gua kali ini, series Bu Ani, buat ulang animasi. Jadi di series ini gua bakal ngebuat ulang atau nge-remake animasi render dari kalian. Dan di kesempatan kali ini gua bakal nge-remake 3 buah render Animate It. Ketiga-tiganya ini adalah render lamanya si Redwin. Dan makasih ya Redwin udah ngizinin gua nge-remake 3 render ini. Oke, langsung saja ke render yang pertama. Oke, pertama-tama gua mulai dengan memasukkan Lightroom gua, yaitu Lightroom Snowy atau bersalju. Kemudian yang ini gua hapus aja ya, karena nggak dipakai. Oke, lanjut dengan memasukkan render animate it-nya. Jangan lupa diatur menjadi tekstur. Kemudian ya, dimasukkan ke dalam surface biar nanti mudah untuk menyesuaikannya dengan render di main animatornya. Oke, ini disesuaikan sedikit, diputar. Oke, kemudian mulai untuk masukkan modelnya. Pertama gua mulai dengan masukkan model yang light atau yang sederhana biar nanti pas ngeanimasi lebih lancar ya. Oke, kemudian skinnya, jangan lupa untuk masukkan skinnya. Tapi sebelum itu gua ubah dulu di Photoshop ya skinnya, karena untuk menganimasikannya skinnya harus diubah. Yang di bagian mata harus dibuang matanya, dan juga sepatunya sebagai biar lebih keren gua tambahin di layar yang kedua. Oke, tinggal masukkan, jangan lupa di set ke skinnya dan ke sini ya, diubah. Lalu kemudian tinggal atur posenya. Pertama gua mulai dengan kaki kanannya, agak dilebarkan dikit, dan ya kaki kirinya juga diputar sedikit, disesuaikan dengan render aslinya di Animate It. Kaki kanannya sedikit diputar ya. Oke, badannya sedikit diputar, dan juga tangan kanannya dilekukan seperti render aslinya di Animate It, dan juga kepalanya dihadapkan ke depan. Oke, kalau dipikir-pikir render di Animate It itu lebih rendah ya, atau lebih pendek karakternya dibanding render yang di main animator. Oke, tangan kirinya agak dinaikin, dan kedua tangannya diturunin supaya enggak nutup wajahnya. Sedikit diataskan dan dilekukan biar pas ke render aslinya. Lalu ini gua percepat saja ya, supaya enggak membosankan. Oke, kemudian gua lanjut dengan menambahkan scenery. Di sini gua pakai village, dan disesuaikan posisi village-nya dengan karakternya. Kemudian gua nambahkan sword sesuai dengan render aslinya, dimana di render asli dia memegang sword, iron sword ya. Oke, dan posisinya diatur. Oke, pas. Agak dikecilkan sedikit karena terlihat terlalu besar ya swordnya dibanding dengan render aslinya. Oke, tinggal gua ubah dikit-dikit posisi village-nya.
dan jangan lupa simpan supaya nggak crash nanti. Oke, kemudian sekarang gua rasa gua harus ganti ya Lightroom-nya dari yang snowy jadi evening, karena kayaknya nggak cocok Lightroom yang snowy tadi. Dan sedikit disesuaikan lagi tangannya, posisinya udah lumayan mirip, tapi kalau dipikir-pikir pedangnya masih belum pas ya. Tangan kanannya yang megang pedang itu masih belum pas. Oke, tinggal sesuaikan tangan kanannya, kayaknya agak dinaikkan dikit. Oke, lalu sedikit diputar. Oke, sepertinya udah pas ya, udah cukup. Oh ya, pedangnya agak diputar dikit supaya kelihatan nggak terlalu tipis. Oke, arah mataharinya agak gua sesuaikan dikit biar wajahnya itu kelihatan. Kalau mataharinya dari belakang, jadi wajahnya bakal kelihatan gelap ya. Oke, lalu gua nambahin fognya, yaitu kabut ya, biar lebih match, lebih nyatu dengan yang lainnya. Gua tambahin kabutnya dengan warna oranye sesuai dengan Lightroom-nya, sesuai dengan suasana saat itu, yaitu sore ya. Lalu gua mulai nambahkan rig wajahnya. Di sini ya tinggal masukkan rig wajahnya ke kepala. Oke. Dan ya, seperti biasa, ininya gue aktifkan. Kemudian ya seperti biasa gue pakai instant eyedropper buat menyesuaikan warna skin dengan warna rig wajahnya. Oke. Lalu tinggal ya gua lakukan sedikit penyesuaian supaya wajahnya agak dibawahkan dikit, dan juga alisnya gua tipisin dikit supaya lebih bagus. Kemudian ya gua sesuaikan juga tangan kanannya. Lalu gua mulai nyari posisi yang enak buat village-nya supaya bagus pas di tengah-tengah village-nya. Dan juga gua tambahkan iron golem untuk mendukung suasana yang ada di sana. Dan juga villager librarian gua ganti menjadi weaponnya supaya lebih sesuai, lebih ganas ya villagernya. Kemudian gua mulai ubah modelnya dari yang light tadi menjadi model full extrude, dan ya gua sesuaikan sedikit cahayanya dan juga pedang yang dipegang oleh villagernya, dan juga gua tambahkan sedikit panah karena itu suasananya yaitu adalah villagernya diserang oleh raid ya. Oke, udah kayaknya gua sedikit tambahin efek-efek ini. Dan akhirnya render yang pertama sudah selesai. Ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Apakah ini bagus atau tidak? Sampaikan di kolom komentar. Oke, lanjut ke render yang kedua. Ya sama seperti render yang pertama tadi, yang kedua juga gua mulai dengan memasukkan Lightroom. Kali ini gua masukkan Lightroom night atau malam ya. Kenapa? Karena terserah gua. Oke, jadi lalu gua hapus dua ini karena masih nggak dipakai ya. Oke, kemudian gua tambahkan surface seperti tadi untuk menyesuaikan dengan render aslinya, yaitu render Redwind. Dan gua sesuaikan sedikit posisinya supaya pas dan lebih mudah untuk menyesuaikan posenya nanti.
Dan seperti biasa gua pakai model yang light supaya mudah dan juga enggak nge-lag pas ngeanimasikannya. Kemudian gua nambahkan skin, dan seperti biasa skinnya gua ubah dulu pakai Photoshop. Gua hapus matanya dan juga sepatunya gua tambahkan ke layer yang kedua. Oke, tinggal diubah skinnya. Lalu kemudian gua kali ini mulai untuk menyesuaikannya dengan render animate it-nya. Gua mulai dengan memutarnya supaya pas, karena render aslinya itu miring ya. Kemudian gua putar sedikit kaki kirinya dan dilekukan ya. Oke, kemudian kaki kanannya juga diputar, digeser dan disesuaikan dengan render aslinya. Kemudian badannya agak dibungkukkan sedikit dan juga diputar ke arah kiri ya. Dan tangan kirinya dinaikkan, dilekukan sedikit, dan juga tangan kanannya juga dinaikkan ya. Kemudian kepalanya dihadapkan ke sebelah kanan. Lalu kedua tangannya agak dibawahkan sedikit supaya enggak menutup wajahnya. Oke, udah lumayan mirip ya. Ini badannya agak dibengkokkan sedikit ya, agak dilekukan sedikit, disesuaikan biar posisinya itu enak dilihat. Kalau di render asli mungkin ya agak nggak enak dilihat, jadi gua ubah-ubah sedikit, walaupun mungkin nanti hasilnya bakal beda tapi lebih bagus ya. Oke, tangan kirinya sedikit diataskan, mungkin dibawahkan, dan gua tetap sesuaikan tangannya sampai ke posisi enak dilihat ya, biar pas ngelihatnya itu enggak terasa kaku. Oke, kemudian gua nambahkan Iron Sword seperti di render aslinya. Dia juga memegang Iron Sword. Gua mulai dengan menambahkannya di tangan kanan ya, dan juga gua sesuaikan posisinya. Kayaknya nggak enak nih posisinya karena dia bakal nutup badan, jadi gua putar ke belakang dan juga masih gak enak buat dilihat. Ke depan salah, ke belakang salah, jadi gua putuskan buat mindahkannya ke tangan kiri. Di tangan kiri itu swordnya juga terlihat lebih mantap daripada di tangan kanan tadi. Jadi ya oke, gua sesuaikan juga rotasinya supaya lebih mantap ya. Kalau di belakang kayaknya gak bagus ya. Seperti biasa gua selalu coba-coba dulu, enggak pasti ini jadi sudah final, enggak, jadi ini pasti gua coba-coba lagi. Kemudian gua putuskan buat menambahkan torch, walaupun di render aslinya itu pakai 2 sword, tapi karena ini malam dan perlu sumber cahaya, jadi gua tambahkan torch. Oke, kemudian gua sesuaikan posisinya ke tangan kanannya ya. Oke, kayaknya udah bagus ya. Kemudian ya torchnya gua tambahin point light. Seperti biasa, kalian harus menambahkan point light jika ada sumber cahaya. Dan kali ini sumber cahayanya adalah torch, jadi gua tambahin
point lightnya dan gua parent point lightnya ke torch, dan warnanya gua sesuaikan dengan warna torch yang agak oranye. Oke, kayaknya udah bagus ya, udah lumayan bagus, udah lumayan sesuai dengan warna torchnya. Oke, kemudian gua sesuaikan lagi posisi tangan kiri dan tangan kanannya supaya lebih mirip dengan render aslinya. Kemudian gua lanjutkan dengan menambahkan scannery. Scannery-nya ini tadi udah ditambahkan bersamaan dengan Lightroom-nya, jadi tinggal gua masukkan saja, tidak perlu diimport. Kemudian gua sesuaikan scannery-nya supaya pas dan juga cari tempat yang bagus. Oke, sedikit penyesuaian di bagian warna rumput dan juga warna daun untuk menambahkan kesan malamnya. Jadi gua ubah agak biru tapi juga agak hijau, jadi malamnya dapat ya, kesan malamnya itu dapat. Kemudian gua tambahkan kabut atau fog. Jadi di fog ini aslinya warna putih, gua tambahin, gua kecilin lagi karena terlalu banyak. Oke, kayaknya nih udah pas ya. Tapi kayaknya kalau malam fog yang bagus itu warnanya hitam mungkin ya. Kalau putih itu pagi, jadi malam gua ubah warna fognya menjadi hitam atau menjadi agak gelap. Simpan dulu supaya nggak crash nanti. Oke, kemudian gua tambahin rig wajah. Oke, dan ya rig wajahnya seperti biasa ditempel ke kepala. Lalu ini gua bawahin sedikit supaya rambutnya nggak nutup rig wajahnya, dan gua sesuaikan sedikit posisi mulutnya ya, agak gua sampingkan sedikit. Lalu warna matanya gua reset. Oke, kemudian gua seperti biasa pakai instant eyedropper buat menyesuaikan warna rig wajahnya dengan warna skinnya. Lalu cheeks-nya gua visible. Ini pupilnya gua ubah supaya lebih jelas nanti. Kemudian warna matanya ya. Oke, gua mulai dengan mata kirinya yang warnanya merah ya di render aslinya. Lalu mata kanannya yang warnanya hitam, tapi gua ubah jadi biru karena di skinnya itu warna biru seharusnya. Jadi ya oke, kemudian bola matanya gua ubah menjadi hitam ya, sesuai dengan render aslinya. Oke, kayaknya udah bagus nih. Kemudian ya ini gua percepat saja ya, sedikit penyesuaian dan juga di bagian alisnya, di bagian matanya. Kemudian ya gua ubah juga modelnya menjadi model yang full extrude karena tadi itu modelnya adalah model light. Alisnya gua tipiskan dan juga warna truthnya gua ubah, matanya sedikit gua ubah posisi pupilnya ya. Kemudian gua rasa gua memutuskan buat ngubah bola matanya menjadi putih kembali karena bola mata warna hitam tidak kelihatan jelas di rendernya. Dan juga bagian rambutnya gua sesuaikan ya biar shadownya kelihatan, biar lebih kelihatan timbul. Dan render yang kedua sudah selesai. Render yang ini sedikit gua ubah ya dari yang asli. Dari matanya yang aslinya hitam gua ubah menjadi putih. Lalu juga tangan kanannya yang aslinya memegang pedang gua ubah menjadi megang torch. Oke, lanjut ke render yang ketiga. Oke, yang ketiga ini seperti biasa gua mulai dengan membuat project baru. Lalu kemudian gua menambahkan Lightroom sunny atau siang ya. Lalu ini 2 biji ini gua hapus saja karena tidak digunakan.
Kemudian gua menambahkan gambar aslinya, render aslinya ke dalam MainImator, dan juga gua set ke tekstur ya. Lalu kemudian gua menambahkan surface yang diatur teksturnya menjadi render animate it ya, supaya mudah nanti pas menyesuaikan dengan render di MainImator. Kemudian gua menambahkan model yang light supaya tidak nge-lag pas animasi. Nanti gua ubah ke yang full extrude jika sudah selesai. Lalu kemudian gua putar stiffnya menyesuaikan dengan render aslinya. Lalu gua sedikit miringkan ke belakang ya stiffnya, karena render aslinya ini agak miring. Lalu kemudian gua atur kaki kanannya dan juga gua lekukan. Lalu kemudian kaki kirinya juga gua putar ya ke samping, dan gua beri lekukan sedikit. Lalu badannya gua tekuk ke depan, dan juga tangan kirinya gua ataskan, gua putar ke atas dan gua tekuk sedikit. Tangan kanannya juga sama, gua putar ke atas dan juga gua tekuk sedikit. Gua beri penyesuaian di badan, sedikit gua putar ke samping, dan juga tangannya tadi gua sesuaikan lagi supaya sama seperti render aslinya. Ini gua percepat saja ya, mungkin karena nanti bakal membosankan. Ini gua sesuaikan lagi ya di bagian kaki, tangan, dan juga kepalanya gua hadapkan ke depan. Tangannya sedikit gua turunkan ke bawah supaya tidak menutup bagian wajahnya. Kemudian kakinya sedikit gua sesuaikan lagi. Lalu gua tambahkan skin. Tapi sebelum itu gua ubah dulu di Photoshop. Di Photoshop ini gua rapikan skinnya. Lalu gua buang matanya dan juga gua tambah layer kedua dari sepatunya. Dan jangan lupa diatur ke skin. Oke, lalu diubah di sini. Dan ini sepertinya masih belum sama seperti render aslinya. Jadi gua putuskan buat menambahkan golden sword. Dan golden swordnya ini gua parent ke tangan kanannya. Lalu gua sesuaikan posisi dan rotasinya. Lalu ini supaya pas, gua ubah posisi tangannya supaya pas dengan render aslinya. Dan ini mungkin bakal terlihat jelek jika dilihat dari samping, tapi ini bakal tetap bagus jika dilihat dari depan. Lalu gua tambahkan juga golden sword di tangan kirinya sesuai dengan render aslinya. Lalu kemudian gua menambahkan scenery. Ini pakai scenery yang tadi bersamaan dengan Lightroom-nya. Kemudian gua sesuaikan posisi scenery-nya supaya lebih pas dan juga lebih enak buat dilihat. Ini gua geser sedikit, ini gua dekatkan sedikit, dan juga sepertinya ini sudah cukup ya. Lalu kemudian gua menyesuaikan warna dan juga suasananya supaya terlihat lebih panas ataupun lebih terlihat siang hari. Lalu gua tambahkan kabut atau fog. Fognya ini pertama gua atur menjadi biru, lalu gua putuskan buat mengaturnya menjadi warna oranye. Oke, kemudian gua tambahkan facial rig atau rig wajah, lalu gua masukkan ke kepalanya ya, seperti biasa. Kemudian gua menyesuaikan warna pupilnya menjadi warna hitam sesuai dengan skinnya, yaitu warnanya hitam ya. Lalu kemudian gua menggunakan aplikasi ini buat menyesuaikan warna facial rig-nya dengan warna skinnya. Jadi ini tinggal copy saja warna skinnya ke rig wajahnya. Kemudian gua aktifkan cheeks-nya. Sedikit saran buat kalian, jadi ini pupilnya jangan dibiarkan di posisi awal. Setidaknya kalian arahkan pupilnya ke arah kamera
atau kalian arahkan pupilnya ke arah objek yang dipegangnya gitu ya, supaya rendernya lebih bagus. Lalu gua sesuaikan ukuran dan juga posisi mulutnya ya. Lalu gua menambahkan sedikit penyesuaian di bagian pencahayaan, dan ini gua percepatkan saja. Dan ya, render yang ketiga sudah selesai. Gimana hasilnya? Menurut kalian ini bagus atau tidak? Akhirnya ketiga render ini udah gua remake. Dari ketiga render ini, mana yang menurut kalian paling bagus? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian ingin render kalian di remake di episode selanjutnya, kalian cukup posting render kalian di Discord gue, atau kalian bisa post di Instagram dengan hashtag nurimator_buani. 3 render terpilih bakal gua remake di episode selanjutnya. Cukup sampai di sini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.